Halo sob, bersama saya Erdi. Kali ini kita akan belajar membuat web server dengan Nginx di Termux. Sebelum memulai, pastikan menggunakan Termux versi terbaru yang telah dikonfigurasi. Jika belum, silakan ikuti tutorial tentang cara install dan setting Termux, link di deskripsi. Dan pastikan juga smartphone yang digunakan terhubung ke internet. Untuk langkah pertamanya, kita install dulu package PHP, PHP APM, Nginx, MariaDB, Wiget, Zip, dan OpenSSH. Jika muncul prompt seperti berikut, tinggal tekan enter saja. Setelah itu, kita jalankan server MariaDB dengan menjalankan perintah mariadbd. Kemudian buat session baru, lalu jalankan MariaDB dengan username root. Kemudian kita periksa apakah database MySQL ada atau tidak. Jika database MySQL ada, maka kita dapat mengganti password root pada MariaDB. Kita gunakan database MySQL dengan menjalankan perintah use MySQL. Kemudian kita ganti password root dengan menjalankan perintah berikut. Di sini, password yang saya gunakan adalah admin123. Setelah itu, masukkan perintah plus privileges. Lalu keluar dengan menjalankan perintah exit. Selanjutnya, kita buat folder htdocs di directory home sekaligus masuk ke folder tersebut dengan menjalankan perintah berikut. Setelah itu, kita edit file konfigurasi Nginx dengan menjalankan perintah berikut. nano strip_l $prefix /etc/nginx/nginx.conf. Pertama, kita pergi ke baris 44, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Di sini, kita akan mengganti lokasi root ke folder htdocs yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, tambahkan index.php pada bagian index. Setelah itu, kita pergi ke baris 65, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Di sini, kita akan melakukan konfigurasi untuk PHP APM. Silakan ikuti langkah-langkah berikut. Setelah itu, kita simpan perubahan konfigurasinya, tekan Ctrl X, kemudian masukkan huruf Y, dan tekan Enter. Sekarang kita buat file index.php di folder htdocs dengan menjalankan perintah nano strip_l index.php. Di sini kita akan membuat kode PHP sederhana yang berguna untuk menampilkan informasi dari PHP yang kita gunakan. Kemudian, kita simpan kode tersebut, tekan Ctrl X, kemudian masukkan huruf Y, dan tekan Enter. Setelah itu, kita jalankan PHP APM dan Nginx dengan menjalankan perintah berikut. Lalu buka browser Chrome. Kemudian masukkan localhost dengan port 8080 di pencarian. Jika halaman ini muncul, maka konfigurasi Nginx telah berhasil. Selanjutnya, kita download phpMyAdmin di situs resminya. Kemudian, tekan dan tahan bagian download sampai muncul prompt seperti berikut. Lalu, salin URL tersebut. Setelah itu, kita kembali ke Termux. Lalu kita download file tersebut dengan menjalankan perintah berikut. Setelah file phpMyAdmin berhasil di-download,
kita ekstrak file tersebut dengan menjalankan perintah unzip nama file stripd. Kemudian kita ubah nama folder hasil ekstrak tersebut menjadi phpMyAdmin. Lalu masuk ke folder phpMyAdmin dengan menjalankan perintah cd phpMyAdmin. Setelah itu, kita salin contoh konfigurasi phpMyAdmin dengan menjalankan perintah berikut. Kemudian kita edit file konfigurasi tersebut dengan menjalankan perintah nano stripl config.inch.php. Pertama, masuk ke baris 16, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Di sini kita perlu menambahkan Blowfish key pada konfigurasi phpMyAdmin. Kita cari saja di internet. Setelah itu, kita masuk ke baris 30, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Lalu ubah host menjadi 127.0.0.1. Setelah itu, kita simpan perubahan konfigurasinya, tekan Ctrl X, kemudian masukkan huruf Y dan tekan Enter. Kemudian buka kembali browser Chrome dan buka halaman phpMyAdmin. Jika halaman ini muncul dan kita dapat login, maka konfigurasi phpMyAdmin telah selesai dilakukan. Di bagian selanjutnya, kita akan membuat web server kita dapat diakses secara online dengan Serveo. Kembali ke Termuk. Pertama, kita buat dulu kunci SSH untuk web server yang kita gunakan dengan menjalankan perintah SSH keygen. Lalu tekan Enter, kemudian buat password baru dan tekan Enter. Setelah itu, masukkan kembali password tersebut dan tekan Enter. Sekarang, kita akan menghubungkan web server kita dengan server SSH milik Serveo. Di sini, subdomain yang saya gunakan adalah Baraya. Jika muncul prompt seperti berikut, masukkan Yes dan tekan Enter. Nah, di sini, kita perlu memverifikasi kepemilikan dari subdomain tersebut. Untuk memverifikasinya, kita dapat menggunakan akun Google maupun akun GitHub. Di sini, saya akan memverifikasi kepemilikan dari subdomain tersebut dengan menggunakan akun Google. Setelah selesai diverifikasi, kita perlu menghubungkan ulang web server kita dengan server SSH milik Serveo. Kembali ke Termuk, lalu tekan Ctrl+C, kemudian hubungkan kembali web server kita dengan server SSH milik Serveo. Setelah itu, tinggal kita akses alamat web server tersebut. Nah, di sini, web server kita sekarang sudah dapat diakses secara online dengan menggunakan subdomain khusus. Oke sob, segitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.